Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله وإن عاش رزق وكفيه وإن مات أدخله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tak pernah henti kita kepada Allah. Allah sang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita sebagai seorang hamba lupa nikmat mana saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, perbanyak daripada syukur kita. Dengan semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak juga nikmat yang akan kita dapatkan. Maka semakin banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka seseorang berfikir, seseorang berfrasa, bersangka bahwasanya di antara banyak nikmat ada nikmat yang tinggi, ada nikmat yang paling pamungkas, ada nikmat yang paling agung. Maka seseorang berfikir bahwasanya nikmat yang agung itu adalah nikmat pangkat dan jabatan. Nikmat yang paling pamungkas itu adalah nikmat kesehatan, harta kekayaan, paras dan rupawan. Tetapi kita semua tahu tuan-tuan yang mulia, bahwasanya pangkat dan jabatan itu hanya sementara saja. Tidak bisa seseorang menjadi presiden, menjadi gubernur, wali kota selama-lamanya. Bila tiba masanya dia akan turun daripada jabatannya. Begitu juga dengan paras dan rupawan. Walaupun wajahnya ganteng, cantik, gagah kelihatannya, tapi bila tiba masa tuanya, pasti dia akan tua dan keriput juga. Begitu juga dengan nikmat kesehatan. Walaupun badannya sehat, kuat, tidak ada penyakitnya, tapi bila tiba ajal menjemputnya, pasti dan pasti, mau tidak mau, suka dan tidak suka, mau tidak mau pasti akan dikubur juga. Maka apa nikmat yang paling pamungkas? Apa nikmat yang paling tinggi? Apa nikmat yang paling tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu innad dina 'indallahil Islam. Nikmatnya menjadi orang Islam dan nikmatnya iman. Dengan kita menjadi orang Islam, dengan kuatnya iman di dalam hati kita, kita bisa mulia. Dengan adanya pangkat dan tidak adanya pangkat, dengan kuatnya iman kita, maka kita bisa bahagia, baik dalam keadaan tua maupun dalam keadaan muda, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Bahkan kita bisa hidup tenang, mulia, bahagia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekecil-kecil iman, sekecil-kecil iman sebesar biji zarrah, sebesar debu, maka Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu umman ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila seseorang itu dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran, maka orang ini akan bergelar hafizul Quran. Hafid bagi laki-laki, hafizah bagi perempuan. Nah, hadir Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwasanya apabila seseorang menjadi penghafal Al-Quran, maka banyak sekali keuntungannya, banyak sekali fadilahnya. Salah satu fadilah seorang penghafal Al-Quran, telapak tangan seorang penghafal Al-Quran tidak akan pernah keras untuk mencari dunia. Artinya apa? Enggak susah untuk mencari uang. Saking mulianya penghafal Al-Quran, tidak akan pernah merasakan kelaparan di dunia kecuali dalam keadaan berpuasa. Bahkan saking mulianya penghafal Al-Quran, dia mendapatkan syafaat, mendapatkan tiket bagi ahli keluarganya yang harusnya singgah ke dalam neraka, bisa langsung masuk ke dalam surga karena dia memiliki anak penghafal Al-Quran. Maka daripada itu hadirin subhanahu wa ta'ala, banyak sekali makna, banyak sekali fadilah, keuntungan apabila seseorang mendapatkan Al-Quran. Maka kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang pemimpin di keluarga kita, pastilah ingin anak kita ini sukses baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kebanyakan kita ingin anak kita sukses dunia akhirat. Kita ajarkan dulu anak kita ilmu dunia, ilmu matematika, IPA dan lain sebagainya. Baru terakhir kita ajarkan ilmu akhirat, yaitu Al-Quran. Maka daripada itu hadirin subhanahu wa ta'ala, kebanyakan anak apabila dia diajarkan ilmu dunia dahulu, baru terakhir ilmu Al-Quran, maka kebanyakan anak enggak dapat dua-duanya. Tapi banyak seseorang juga berfikir, kalau anak saya masukkan pondok pesantren, kalau anak saya ajarkan Al-Quran, saya masukkan TPA, maka dia khawatir anaknya hanya mendapatkan bagian akhirat saja, hanya mendapatkan bagian surga saja, enggak dapat bagian dunia. Nah, ini adalah pikiran yang salah, tuan-tuan yang mulia. Kenapa? Karena apabila seseorang mendapatkan akhirat, apabila dia mendapatkan agama, maka otomatis dia dapat juga dunia. Contohnya, ada dulu namanya Ismail Al-Jazari. Ismail Al-Jazari adalah penemu pertama kali mesin robot di dunia. Sebelum orang tuanya ajarkan ilmu robot, technical robot, orang tuanya ajarkan dulu dia tentang Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Khindi rahmatullah alaih. Al-Khindi adalah penemu ilmu bedah mata pertama di dunia. Sebelum dia belajar ilmu bedah mata, ilmu kedokteran, orang tuanya ajarkan dulu tentang ilmu Al-Quran. Begitu juga dengan Ibn Sina, begitu juga dengan Al-Khawarizmi Al-Jabal, pencipta angka 0. Seandainya tidak ada ilmu daripada Al-Khawarizmi, maka tidak akan ada Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya. Siapa penemunya? Al-Khawarizmi rahmatullah alaih. Sebelum dia belajar ilmu dunia, orang tuanya ajarkan dulu tentang ilmu Al-Quran. Ternyata apabila seseorang mendapatkan ilmu Al-Quran, maka dia mudah mendapatkan ilmu mana saja yang dia mau. Di tempat kami di Medan, ada namanya USU, Universitas Sumatera Utara. 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, seseorang memasuk fakultas kedokteran, teknik sipil, mesti bayar puluhan juta. Tapi khusus untuk penghafal Al-Quran, dimudahkan dan digratiskan oleh negara. Artinya apa? Seorang penghafal Al-Quran, dia bisa menjadi apa saja yang dia mau. Seorang penghafal Al-Quran, dia mudah menjadikan apa saja yang dia mau. Maka Ustaz Abu Shalih pernah mengatakan dalam khutbahnya, kalaulah anakmu itu raja wali, kalaulah anakmu itu raja wali, maka biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang. Bila waktu petang tiba, dia akan pulang kerana dia tahu letak sangkarnya. Tapi kalau anakmu bukan raja wali, berarti dia itik bertelur, buatkan sangkar yang bagus, maka dia akan bertelur setiap hari. Apa maksudnya? Kenali potensi anak kita. Anak kita mau jadi dokter, silakan. Anak kita mau jadi polisi, kita dukung. Anak kita mau jadi pejabat penguasa, kita support. Tapi apapun keinginan anak kita ke depan, terserah. Yang penting dia menjadi penghafal Al-Quran dulu. Kalau dia jadi polisi, dia akan jadi polisi yang taat kepada Allah. Kalau dia jadi tentara, dia akan jadi tentara yang taat kepada Allah. Kalau dia jadi pejabat penguasa, dia akan menjadi pejabat penguasa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang anak kita, sang pujaan hati kita, belahan jiwa kita, yang selalu kita jaga dia, yang selalu kita nafkahi dia, suatu saat nanti akan keluar dari jangkauan kita.
Dia akan keluar dari jangkauan kita. Mungkin dia dapat beasiswa di luar kota, atau mungkin dia dapat kerjaan di luar negeri sana. Bila tiba nanti masanya, kita akan gundah gulana, risau, galau, cemas melepaskan anak kita. Kerana jangankan di luar kota, apalagi di luar negeri, di dalam kota kita sendiri, di kota Bontang yang beradab ini, begitu banyak maksiat merajalela, apalagi di luar sana. Tapi kalau anak kita menjadi penghafal Al-Quran, kalau ada kepahaman agama di hati dan di kepala anak kita, maka kita tidak akan risau, kita tidak akan cemas melepaskan anak kita. Kalau dia pergi ke London, dia akan menjadi cahaya di London. Kalau dia pergi ke Perancis, dia akan menjadi asap hidayah di Perancis. Kemanapun anak kita pergi, dia akan menjadi cahaya menerangi kegelapan. Dia akan menjadi asbab hidayah, turunnya hidayah di mana-mana. Maka daripada itu Hajar Rasulullah Ta'ala, ajarkan anak kita tentang Al-Quran. Untuk mendapatkan Al-Quran 30 juz, itu standar waktunya hanya 3 tahun saja. Hanya 3 tahun saja. Maka seseorang menjadi penghafal Al-Quran, itu bisa mendapatkan 3 hal. Yang pertama, pondoknya harus bagus. Maka kalau kita memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren, kita kenali dulu pondoknya siapa yang punya, siapa yang kiainya, bagaimana programnya, alumni mana, apa yang diajarkan, di mana tempat tidurnya, di mana makannya. Kita harus cari tahu dulu semuanya. Kalau kita tidak tahu, maka tanya sama yang tahu. Jangan hanya kena gratis, jangan hanya kena pondoknya megah, mewah, maka kita masukkan anak kita ke dalam pondok. Jangan, kita kenali dulu. Yang kedua, anaknya harus serius. Dan keseriusan anak itu nggak bisa langsung, maka lambat-lambat dengan doa orang tua dia akan serius. Dan yang ketiga, seorang anak jangan pernah dia berhenti untuk orang tuanya mendoakan anaknya agar dia menjadi penghafal Al-Quran. Maka daripada itu Hajar Subhanahu wa Ta'ala 3 saja. Pondoknya harus bagus, anaknya harus serius, dan orang tuanya jangan pernah berhenti untuk nangis minta bermunajat kepada Allah agar anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, kalaulah diri kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, maka jadikanlah anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menjadikan anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran, maka jadikan anak orang lain, anak tetangga, anak kerabat, anak teman, anak sahabat, anak siapapun. Kita support, kita bantu, kita motivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan syafaat, mendapat tiket untuk masuk surga tanpa hisab. Barakallahu fikum azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلهم حفظة القرآن اللهم اجعلهم حفظة القرآن اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء العاملين الداعين إلى أنجر الأعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.